Anda menyaksikan Big Stories of the Week bersama saya, Serliana Salsabila. Semakin mendekati hari pemilu 2024, ada-ada saja berita atau isu yang bikin masyarakat umum dan pasar keuangan domestik heboh banget. Salah satunya adalah terkait dengan rumor mundurnya sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Maju termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Hal tersebut tentunya memicu kekhawatiran pasar keuangan domestik. Bahkan indeks harga saham gabungan dan juga nilai tukar rupiah sempat tertekan. Isu mundurnya Sri Mulyani ini pertama kali muncul di salah satu media sosial pada awal Januari 2024. Ditambah lagi, ekonom senior Faisal Basri juga mengungkapkan hal tersebut. Dalam pernyataannya, Faisal Basri bahkan mengungkapkan bahwa setidaknya ada 15 menteri yang siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Semalam itu saya coba otak-atik ya, yang pertama itu yang tadi tiga kita udah dua ya kita udah sebut dua. Kemudian yang hampir pasti ya Pak Mahfud kan, kemudian menteri-menteri PDI Perjuangan 5 ya 8, menteri PKB 2 10, menteri P3 saya enggak masukkan karena menteri P3 Bappenas ini kan udah berlawanan dengan pengurus P3 sekarang. Ditambah satu dari Nasdem. Dari Nasdem. Ya Ibu Siti ya. Kemudian saya lihat-lihat yang potensial juga karena beberapa pertimbangan gitu, Bu Retno. Bu Retno, Pak Tashrif. Pak Tashrif lupa lah tapi kira-kira 15. Faisal juga menyebutkan bahwa yang paling siap mundur dari Kabinet Presiden Joko Widodo adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadi Mulyono. Kemudian saya ngobrol-ngobrol kan dengan petinggi-petinggi partai dan macam-macam itu. Nah muncullah katanya yang paling siap itu Ibu Sri Mulyani. Pak Basuki juga dalam kaitannya dengan Gibran ini ya, karena ini udah beyond akal sehat begitu. Dan ada satu lagi yang pejabat juga tapi nggak mau cawe-cawe, diajak cawe-cawe. Salah satu pejabat gubernur di Jawa, saya nggak usah sebut lah ya, yang juga orang dekat Pak Jokowi selama ini, tapi saya mau di tupoksi saya aja kerjanya, nggak mau yang di luar tupoksi itu. Nah kan ini kan udah terjadi perlawanan di dalam karena sudah luar biasa kerusakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini. Berdasarkan laporan Detik X yang bersumber dari kalangan internal Partai PDI Perjuangan dan tim pemenangan Ganjar Mahfud, disebutkan bahwa Sri Mulyani dan Basuki sudah tidak merasa nyaman untuk bekerja di Kabinet Jokowi yang dinilai sudah tidak netral dan condong ke salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, yakni Prabowo Gibran menjelang pemilu 2024 ini. Sumber Detik X juga menyebutkan Sri Mulyani dan Basuki bahkan dikabarkan telah menghadap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri untuk mendiskusikan terkait pengunduran diri. Namun keinginan untuk mengundurkan diri tersebut ditolak oleh Megawati demi stabilitas pemerintahan. Sebagaimana diketahui, dari total 35 Menteri Koalisi Indonesia Maju, hanya 6 menteri yang berasal dari partai-partai yang mengusung Prabowo Gibran. 4 menteri lainnya berasal dari partai pengusung Anies Muhaimin, dan ada 8 menteri dari partai pengusung Ganjar Mahfud, sedangkan sisanya menteri non-partai. Namun isu soal keinginan mundurnya sejumlah menteri dari Kabinet Jokowi tersebut segera dibantah oleh pemerintah. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko bahkan menegaskan bahwa saat ini para menteri di Kabinet Indonesia Maju justru sedang fokus bekerja jelang berakhirnya periode kedua pemerintahan Jokowi. Pak Muldoko, pernyataan dari ekonom Faisal Basri menghebohkan publik. Apakah benar ada 15 menteri yang siap mundur dari kabinet? Nggak tahu dari mana beritanya ya, ngarang-ngarang begitu gitu.
Menurut saya sih kabinet yang ada sekarang baik-baik aja. Ya, dalam sidang kabinet terakhir, Presiden justru menekankan ini sebuah situasi di mana para menteri harus bekerja lebih keras karena kita dituntut dalam waktu yang sisa pemerintahan ini, maka kita lebih gaspol begitu. Jadi kita sibuk bekerja dengan sungguh-sungguh, kok ada orang yang sibuk membuat isu yang nggak jelas begitu. Kalau kami di pemerintahan nggak ada masalah, jalan biasa aja begitu. Sementara itu, Sri Mulyani tidak secara tegas menampik kabar tersebut saat dikonfirmasi oleh awak media. Sri Mulyani hanya menegaskan bahwa dirinya tetap fokus bekerja. Ya, mungkin ini ada kejelasan bagi publik, Bu. Saya bekerja aja. Ya, disampaikan Pak Faisal. Tapi wacana yang berkembang, Bu. Betul nggak, Bu? Bu diajak, Bu, untuk mundur, Bu. Ada perselisihan sama Pak Prabowo, Bu. Tanggal mundurnya, Bu. Ada perselisihan sama Pak Prabowo, betul, Bu. Meskipun hingga saat ini, para menteri, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani, nyatanya memang masih terus fokus bekerja dan tidak terjadi aksi pengunduran diri sebagaimana isu yang tersebar di masyarakat. Namun ternyata hal ini cukup memicu kekhawatiran di pasar keuangan. Kekhawatiran pelaku pasar terkait isu mundurnya Sri Mulyani pun diakui oleh Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas, Fahrul Fulvian. Ia menyebut isu pengunduran diri Sri Mulyani menyebabkan pasar bertanya-tanya terkait arah kebijakan fiskal pemerintah ke depan. Dan yang paling diperhatikan itu sebenarnya ada isu tentang menteri yang hendak mengundurkan diri. Ini mungkin yang membuat pasar itu menghitung kembali banyak hal, Mbak. Apa saja ya Pak yang diperhitungkan terkait dengan isu mundurnya menteri, bahkan 15 menteri yang diisukan Pak? Sebenarnya kalau dari sisi pasar yang paling dibutuhkan itu adalah tentang guidance, arahan, kebijakan sektor keuangan. Jadi misalnya isu kemarin yang menyatakan bahwa adanya kemungkinan Menteri Keuangan mengundurkan diri, itu sebenarnya membuat pertanyaan di antara pelaku pasar, kebijakan fiskal kita bagaimana? Berapa banyakkah jumlah surat berharga negara yang akan dikeluarkan? Seberapa besar dorongan ekonomi dari belanja fiskal kita tahun ini dan bagaimana arahan kita terkait dengan disiplin fiskal? Ini yang membuat pasar bertanya-tanya sebenarnya, Mbak. Sosok Sri Mulyani tampaknya memang sulit dilepaskan dari fokus pelaku pasar keuangan dan pelaku usaha. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Sinta Wijaya Kamdani, bahkan mengatakan bahwa bursa saham bisa saja tertekan jika ada isu terkait mundurnya para menteri. Sebenarnya pemirsa ya, fenomena mundurnya menteri dari Kabinet Indonesia ini sudah pernah terjadi sebelum-sebelumnya, yakni mundurnya 14 menteri ekonomi di era Presiden Soeharto pada tahun 1998. Fenomena pengunduran diri para menteri secara beramai-ramai pernah terjadi pada Mei 1998. Saat itu, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri atau Menteri Ekwin, Ginanjar Kartasasmita, memimpin pertemuan menteri-menteri urusan ekonomi di Gedung Bappenas, Jakarta. Para menteri tersebut mendiskusikan kondisi Indonesia yang karut-marut dihajar krisis ekonomi dan politik yang tidak jelas kapan akan selesai. Dan akhirnya, ada 14 menteri yang sepakat untuk mengundurkan diri dari Kabinet Pembangunan 7 yang baru dibentuk oleh Presiden Soeharto pada Maret 1998. Pernah kita alami di masa Pak Harto, Pak Ginanjar dan kawan-kawan 15 menteri itu mundur. Beberapa hari waktu kemudian Pak Hartonya mundur juga karena dia udah, ya saya mau kerja bagaimana lagi gitu kan. Kemudian Pak Habibie masuk dalam hitungan hari, lantas Pak Habibie besoknya mengumumkan kabinet yang baru. Sementara itu, sosok Sri Mulyani juga pernah mengundurkan diri dari jabatan Menteri Keuangan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2010. Saat itu, ia didapuk untuk menempati posisi sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia.
Nah pemirsa, kalau misalnya diingat-ingat ya, waktu Sri Mulyani mundur pada tahun 2010 lalu, ini pasar keuangan domestik lumayan bergejolak loh. Makanya kalau misalnya nggak salah juga, kalau misalnya pelaku pasar ini pada was-was sama isu atau rumor mundurnya menteri, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sri Mulyani pernah mundur dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 Mei 2010 di tengah tekanan politik terkait kasus Bank Senturi. Kala itu, ia menerima tawaran untuk menjadi Managing Director atau Direktur Pelaksana Bank Dunia. Dan pengunduran diri Sri Mulyani saat itu pun direspons oleh bursa saham domestik dengan koreksi hingga 3,81% pada indeks harga saham gabungan. Sementara nilai tukar rupiah melemah sekitar 0,72% di hari yang sama. Tekanan pada IHSG dan rupiah masih berlanjut dalam beberapa hari setelahnya. IHSG melemah lebih dari 7% dalam total 3 hari perdagangan, sedangkan nilai tukar rupiah melemah hampir 2% dalam 2 hari perdagangan saja. Mengingat momen tersebut, tak heran jika pasar keuangan cukup was-was jika Sri Mulyani benar-benar mengundurkan diri. Terbukti sejak beredarnya rumor mundurnya Sri Mulyani di sekitar akhir pekan pertama bulan Januari 2024, indeks harga saham gabungan atau IHSG terus tertekan setidaknya dalam 3 hari perdagangan beruntun. Dari tanggal 5 Januari hingga 9 Januari 2024, IHSG melemah sekitar 2% dan kembali ke kisaran 7.200-an setelah beberapa hari sebelumnya sempat menyentuh level 7.400-an di intraday perdagangan. Nilai tukar rupiah yang sebelumnya masih berada di kisaran 15.400-an pun juga turut melemah dan kembali ke atas level psikologis 15.500 per dolar Amerika Serikat. Meskipun isu rencana pengunduran diri Sri Mulyani masih terus menjadi fokus media dalam beberapa hari belakangan, namun pihak pemerintah dengan tegas terus membantah isu tersebut. Staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo bahkan telah menyampaikan bantahannya di awal tahun 2024 saat mulai beredarnya rumor tersebut. Sementara Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menegaskan bahwa masyarakat seharusnya dapat melihat dengan jelas tanda-tandanya jika seorang menteri akan mengundurkan diri. Sementara saat ini, para menteri di Kabinet Jokowi masih bekerja dengan solid. Sebenarnya kalau kita ingin melihat apa tentang isu yang dihembuskan ini benar atau tidak kan gampang sih. Kita tinggal mengenali apa itu indikasinya, adakah indikasi-indikasi yang mengarah ke situ? Karena orang akan nggak nyaman, orang akan mundur itu pasti ada indikasinya. Yang pertama, pasti ogah-ogahan bekerja. Kinerjanya pasti jelek. Pertanyaannya, ada nggak menteri yang kinerjanya menurun? Yang pertama. Yang kedua, ada nggak sih demoralisasi, demotivasi? Nggak ada, semua menteri happy-happy aja, berjalan masih bekerja sesuai dengan apa yang digariskan. Jadi menurut saya sih ini ya isu dalam rangka saja begitu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga telah mempertegas bantahan terkait rumor mundurnya Sri Mulyani saat menjawab pertanyaan dari awak media. Itu ada bocor dari Pak Hasto soal pembicaranya, itu ada soal mundur nggak ya? Nggak ada, rasa. Tapi saya nggak tahu bocor, tapi saya yakin nggak, karena Bu Sri Mulyani kawan saya. Dan begitulah pemirsa gambaran efek rumor mundurnya Menteri Keuangan kita Sri Mulyani Indrawati terhadap pergerakan pasar keuangan. Meskipun hanya isu atau rumor, namun efeknya cukup signifikan loh. Dan semoga ke depannya isu-isu yang muncul menjelang pemilu 2024 dapat kita sikapi dengan tenang dan juga bijak oleh masyarakat umum maupun pelaku pasar kita. Dari Jakarta, saya Selena Salsabila bersama juru kamera Muhammad Iqbal, CNBC Indonesia, Beyond Business.